Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Ya, kali ini di video kali ini kita mau unboxing smartphone baru Vivo yaitu X300. Ini ya, bisa kalian lihat Vivo X300. Di sini aku minta bonus karena di live saat mau check out yang jualan tuh komen aja nanti kalau misal beli dari live bakal dapat bonus. Nah, nanti kita lihat bonusnya ini apa. Jadi langsung aja ini aku check out di Shopee ya, dan harganya ini aku dapat kalau nggak salah di 13 juta. Nanti kalian bisa lihat aja screenshotannya. Yang jelas ini aku beli dengan voucher tambahan yang ada di Shopee. Kalau misal check out pakai kartu kredit atau debit itu bakal dapat potongan 1,5 juta. Kalau kita kocok-kocok gini sih cukup padat dan cukup kerasa berat juga ya. Jadi semoga aja bonusnya dia menarik. Langsung aja kita buka. Yap, seperti ini. Oh, ini dia bonusnya ya mungkin. Dapat apa nih? Mixio A300, ini kayak tripod phone holder gitu yang bisa pakai remote. Oke, lumayan banget ini buat content creator. Terus kita dapat apa lagi? Oh, dapat Vivo Buds. Ini dia ya. Kita dapat Vivo Buds. Oke. Dan terakhir tentu aja ada unit smartphone-nya. Yap, seperti ini. Ini dia Vivo X300 yang varian warna apa nih? Biru. Aku ambil yang warna biru, kapasitas terendah yaitu yang 12/256 GB. Jadi langsung aja, ini bonus-bonus kayaknya nggak perlu dilihat. Langsung aja kita unboxing barangnya. Aku sih berencana buat jadiin Vivo X300 ini jadi daily driver ya. Sebelumnya aku kan pakai, kalau Android itu lagi pakai Z Fold 7, sementara kalau iPhone pakainya iPhone 17 Pro. Nah, karena aku suka HP-HP yang kecil, jadi aku mempertimbangkan X300 ini buat jadi daily driver Androidku. Dan ya, nanti kita lihat nanti kalau menarik, tentu aja HP ini bakal melengsarkan Z Flip 7. Dan kita di bawah ini dapat SIM ejector yang pasti, lalu harusnya di sini ada case. Case-nya lucu juga ya, dia warnanya biru muda seperti ini. Oke, kita dapat bonus juga, ini tambahan buat Vision Plus. Nanti bisa barcode di sini. Terus di sini ada buku paduan kartu garansi. Terus kalau lihat bawahnya yang sebelah sini, ini harusnya chargeran ya. Kita dapat kabel USB Type A to USB Type C, sama di sini ada kepalanya. Nah, ini dia outputnya 120 watt kayaknya ya. Oh enggak, ternyata 90 watt ya. Nih bisa kalian lihat di sebelah sini 90 watt. Agak lupa chargernya speednya berapa. Oke, langsung aja kita beresin, kita lihat smartphone-nya. Nah, ini dia smartphone-nya Vivo X300, Vivo X300. Langsung aja kita slide seperti ini. Wow, mantap ya, warna birunya soft gitu. Terus kalau kita lihat dia juga frosted matte yang halus banget dipegang dan nggak ngebekas sidik jari. Ini jujur aku belum mandi, tangan lagi lumayan berminyak, tapi ya di sini nggak kelihatan, nggak fingerprint magnet. Buat setup kameranya seperti ini, cakep ya, bundar di tengah dan cukup simetris, mantap sekali. Di sini juga ada logo Zeiss dan T-Star, lalu di sini ada LED flash. Kalau kita lihat di bawah ada logo Vivo. Kalau kita lihat sisi-sisinya nih, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Lalu di sisi atas ini ada lubang speaker sama lubang mikrofon. Sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah kita bisa lihat ada slot buat SIM tray. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan speaker lagi yang artinya speakernya ini udah stereo speaker. Kalau buat SIM tray-nya sendiri dia jenisnya dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Seperti itu. Jadi ya udah, langsung aja kita nyalain. Mantap sih, ini ukurannya pas banget buat aku yang suka sama HP compact. Ini enak banget dipegang, mantap. Oke, kita bakal setting HP-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Vivo X300 yang biasa ya. Dan buat tampilan desainnya seperti ini, bezelnya udah sama rata, cakep banget. Terus kalau kita lihat fingerprintnya udah under display yang jenisnya ultrasonic. Dan buat kecepatan bacanya bisa kalian lihat sendiri, ini kenceng banget. Walaupun one tap dia masih tetap bisa baca. Dan sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kita simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipset, smartphone yang satu ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 9500 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat pilihan storage ini ada dua pilihan. Pertama 12/256 GB, sama yang satu lagi ini 16/512 GB. Buat jenis storage sendiri ini udah pakai UFS 4.1 ya, jadi udah kenceng buat speed bacanya. Buat Antutu versi 11 ini dapetin skor di 3,3 juta. Ini angka yang udah gede banget ya,
mengingat ini HP yang compact tapi performanya tetap ngacir nih. Buat baterainya juga kapasitasnya badak. Untuk ukurannya di 6040 mAh dengan speed ngecas yang ada di 40 watt. Wireless charging ini juga udah support di 40 watt. Kalau buat sistem operasi, sekarang Vivo ini udah beralih nih ke Origin OS, dan kali ini itu pakai Origin OS versi 6 dengan basis Android 16. Terus lanjut, kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel LTPO AMOLED, resolusinya 1.5K 1216 x 2640 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,31 inci. Buat layar ini punya 1 miliar warna, support HDR10+, punya refresh rate 120Hz, dan buat peak brightness-nya ini ada di 4500 nits. Terus lanjut, kalau buat kamera di bagian belakang ini ada setup triple kamera, di mana ada kamera utama yang resolusinya 200 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultra wide 50 megapiksel, dan ada kamera tele 50 megapiksel 3 kali optical zoom. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 50 megapiksel. Buat menu-menunya sendiri, paling kiri ada foto cepat, lalu ada landscape dan malam, portrait, foto, video lainnya. Nah, pilihannya seperti ini, bisa kalian lihat aja. Dan kalau buat perekaman video sendiri, dia 4K 4K 60 fps bisa, 120 fps buat slow motion bisa. Sementara itu buat kamera depan Full HD 60, 4K-nya bisa sampai 60 fps juga. Mantap. Kalau buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini itu udah punya IP rating IP68, IP69. Terus speakernya ini stereo, support NFC dan IR sensor. Fingerprintnya udah under display yang tadi di awal udah kita coba. Dan smartphone ini juga udah support wireless charging 40 watt. Oke, sekarang kita lanjut mau ngetes performanya pakai game kayak biasa lah ya, Mobile Legends, PUBG, sama Genshin. Kita main Mobile Legends dulu. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan yang didapat dia ultra ya, artinya dia bisa dapat 120 fps. Ini aku udah main sekitar 3-4 menit dan ya lancar banget. Belum pakai fps meter sih, tapi aku yakin ini bisa dapat 120 fps tanpa kendala sama sekali. Waduh, kita lagi main brawl sih, jadi santai aja lah ya. Ini musuhnya lumayan agak kompe nih. Kita pakein execute. Dia sekarang tapi deket-deket ya. Nah, yuk push yuk. Nice. Tolong. Aduh. Kalau lihat dari data sih kita lumayan gendong ya. Killnya paling banyak. Ini. Iya, dapat. Lumayan. Nah, ayo Johnson. Nice. N. Dah. Yeay. Oke, sejauh ini aman banget. Aku bisa bilang meskipun belum pakai fps meter ya, ini aku yakin 120 fps rata sih disikat sama smartphone ini. Lanjut aja kita ke game selanjutnya, PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk ke game PUBG Mobile. Kalau buat settingan grafik, dia smoothnya bisa sampai ultra ekstrim alias bisa 120 fps. Sementara settingan ke atasnya kayak misal yang ini HD, HDR, dia cuma ekstrim aja atau 60 fps. HDR Ultra juga udah bisa kebuka, cuma ya karena ini udah masuk ke dalam game kita nggak bisa ganti. Tapi kita bakal pakai smooth aja yang ultra ekstrim biar dapetin pengalaman main yang lebih enak karena 120 fps ya. Buat gyroscope, oh ya udah aktif. Enak juga dipakai. Langsung aja kita sikat musuh-musuh yang ada di hangar ini. Wih, wow, berani-berani kamu ya. Oke, 2 kill. Sini ada nih tadi. Wah, banyak banget. Oke, yaudah mungkin gitu aja ya. Yang jelas harusnya sih PUBG Mobile aman banget ya. Kita lanjut aja ke game selanjutnya, Genshin Impact. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam Genshin-nya. Langsung kita setting pakai highest aja, tertinggi. Terus FPS kita ubah ke 60. Ini suhu udah lumayan hangat sih, efek tadi main Mobile Legends. Dan oh, masih lancar dong. Oke.
Cuma belum kita tes buat penggunaan main yang lebih lama ya. Nanti di video review seperti biasa. Ini kita singkat aja kalau main game-game yang biasa kita mainin apakah enak. Oke, Yamiko. Efeknya mantap ya kalau pakai highest tuh. Set. Coba. Ya. Set, set, set. Waduh. Oke. Oke. Ya. Aman lah ya PUBG Genshin Impact 60 fps highest bisa dengan mudah dimainin di Vivo X300 ya. Mungkin detail lengkapnya nanti kita bahas di video review gimana kalau misal dimainin dalam waktu yang lama, karena ya aku bakal pakai HP ini juga buat push rank dan lain sebagainya. Kita bakal tes juga baterainya dan lain sebagainya juga, suhunya nanti kita tunggu aja di video review. Ini cuma video unboxing sama first impression dari Vivo X300 yang biasa. Nanti ya yang 300 Pro menyusul ya habis video ini dibuat. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.